sadar, gua ngelihat cewek di pojok kamar. Itu gua lihat itu cantik, sangat cantik ceweknya. Terus gua tinggal, terus gua nggak berani lagi balik ke kantor. Gua tidur ke teman gua tuh di base camp karyawan harian, tidur di sana. Terus pagi sekitar jam 6 gua balik lagi ke kantor. Gua siap-siap, gua mandi, gua siap mau kerja. Gua lihat super mie bekas gua makan malam tadi kan, ada sisa tuh. Itu gua lihat itu bersih, seperti kayak ada yang makan sisa super mie gua memang nggak habis pikir itu siapa yang makannya. Setelah beberapa bulan kemudian, gua sudah menyelesaikan training gua sebagai admin kantor. Gua diperintahkan terjun ke lapangan, ditugaskan sebagai kerani buah ataupun kerani produksi. Nah, sini gua akan menjelaskan apa arti kerani buah ataupun kerani produksi. Kerani itu adalah tukang teli, khusus kerjanya ngitung pendapatan seseorang karyawan pemanen. Nah, di sini jam kerja gua tidak nentu, nggak nentu, ibaratnya ya gua di sini udah ngitung hasil pemanen kan. Pemanen kerjanya jam 7, ibaratkan jam 7 kerja sampai jam 2 selesai kan. Jadi gua ngitung, habis gua ngitung, gua proses lagi pemuatan buah ke truk. Nah, gua temenin proses pemuatan ke truk. Jadi itu nggak nentu juga jamnya seperti gua bilang tadi kan. Sudah gua muat, gua temenin proses pemuatannya. Nah, jadi kalau buah banyak itu bisa sampai subuh. Nah, di situ gua pengalaman yang sangat mengerikan. Nah, setelah gua diterjunkan ke lapangan, gua diperintahkan tidak lagi tidur di betang. Nah, berhubungan base camp perangkat kantor itu udah penuh dan akan dibangun lagi, sementara gua tidur di base camp karyawan harian sementara. Nah, jadi situ ada base camp karyawan hariannya 01. Nah, gua sementara tidur di situ. Nah, pada suatu malam gua ketiduran. Nah, jadi teman supir truk itu mau muat kan. Nah, gua tidur. Jadi kalau truk mau muat buah, kalau nggak ada kerani dia nggak mau, soalnya dia nggak tahu hitungan buah kan. Nah, jadi di situ dia nggak muat. Nah, jadi gua tidur, dia nggak mau bangunin gua tidur. Nah, pas gua bangun itu habis maghrib. Nah, gua kebangun kan habis maghrib. Gua kaget dan gua liatin truk ada kan. Nah, truk ada di depan base camp. Nah, gua samperin dong supirnya, tadi muat nggak gitu kan. Katanya nggak muat, soalnya kerannya nggak ada katanya. Nah, terus ayo kita muat, gua ajakin kan. Nah, dia nyuruh gua lagi, kalau mau muat ajak pemuatnya katanya kan. Nah, gua ajak pemuatnya, ayo kita muat. Nah, jadi pemuatnya udah mandi kan, udah malam kan, otomatis mereka kalau nggak ada kerjaan mandi dong. Nah, jadi gua ajak itu, mereka nggak mau, cari yang lain aja katanya kan, kata pemuatnya, cari yang lain aja, soalnya kami udah mandi. Nah, jadi gua bingung siapa yang mau muatin, sedangkan buah yang di lapangan itu harus terangkut semua dan terkirim ke pabrik. Nah, itu kan tanggung jawab gua. Nah, gua bingung. Nah, di situ gua mau nggak mau dong, gua sendiri yang muat. Nah, jadi gua sendiri yang muat, jadi ditemani oleh supir. Gua sendiri muat sampai otomatis itu waktunya lama karena gua sendiri. Kalau pemuat yang lain kan itu sering berdua bertiga, lebih cepat kan. Nah, ini gua sendiri yang muat, jadi waktunya lama. Jadi kalau selesai pun
sekitaran jam 1-an. Nah, sekitaran jam 1-an udah selesai. Gua tambahin lagi ceritanya. Di base camp gua kan base camp harian, itu kamar mandi nggak ada. Nah, jadi gua pun kalau mandi pagi mau kerja mandi itu harus ke blok. Blok itu adalah setiap sekatan hektaran tanaman sawit itu 30 hektar disekat lagi 30 hektar. Nah, di dalam blok itu ada galian eksa, kita sebut aja kayak parit lah. Parit ini alir ngalir. Nah, situ sering menjadikan sebagai pemandian. Nah, otomatis gua habis muat kan badan kotor tuh. Badan kotor, otomatis gua mandi kan. Kalau gua nggak mandi, gua bisa tidur. Udah kotor, keringetan kan. Jadi kalau gua tidur, otomatis kalau gua nggak mandi, gua nggak bisa tidur. Nah, ini gua udah siap mau mandi kan, bawa anduk udah diikat di pinggang, udah berangkat nih pakai motor mau ke blok. Sekitar jam 1 tuh berangkat ke blok, pengen mandi. Habis mandi kan tidur. Udah nyampe ke blok itu kan, kalian tahu sawit gimana kan. Kalau sawit itu kalau malam sunyi, ibarat sama aja kayak hutan. Nah, gua udah stop motor, gue hidupin nih sorot lampunya biar nerangin gua mandi, sorot lampunya. Nah, gua biarin hidup motor hidup, gua mandi. Nah, ini maaf ya, gua mandi pakai celana dalam doang, soalnya nggak ada siapa-siapa sih kan. Gua udah lepas anduknya, gua turun ke jembatan, ada jembatan kan, gua turun ke jembatan, udah pakai celana dalam, udah mau cebok kan nih pakai gayung. Gua udah ngambil air, gak disangka ada suara cewek nangis di dalam blok. Itu gua sontak kaget, gua terusan apa enggak nih, gua mandi gitu kan. Nah, di situ gua kepikiran gua buat negur. Gua nggak sadar juga sih negur. Gua tegur, udah jangan nangis lagi, gua bilang gitu kan. Tetap nangisnya tambah kenceng. Nah, di situ gua pikir lagi nih, gua ambil lagi anduk, gua ikat lagi, gua mau berangkat lagi nih, mau pulang. Gua gak pikir lagi mau mandi. Pas gua udah ikat nih anduk, gua ambil lagi nih centong gayung, gua taruh lagi sabun, odol, sikat gigi, gua taruh lagi. Gua mau berangkat, udah naik motor, pikir lagi gua kan, ini gua mau mandi apa enggak ya? Kalau gua nggak mandi, gua nggak bisa tidur dong. Gimana gua besok kerja kalau nggak tidur? Turun lagi gua kan, gua pikir lagi nih, masa bodoh, bisa mandi dan juga gua sampai rumah bisa tidur buat besok bisa kerja gitu kan. Gue pikir gitu. Jadi gua selama mandi itu suaranya hilang, nggak ada lagi. Itu suara pertama-tama yang gua alami di perkebunan kelapa sawit. Pada malam selanjutnya, berselang sekitar berapa bulan gitu kan. Nah, jadi di sini teman gua yang admin kantor Betang, dia tahu gua pernah tidur di Betang. Jadi gua tahu ini nih makhluk apa saja yang di situ kan. Jadi dia ngubungin gua, nelpon. Nah, jadi base camp gua sama base camp teman gua yang admin kantor itu berjarak sekitar 50 meteran. Jadi nelpon gua, "Riz, lu sibuk nggak?" kan. "Enggak, kenapa?" gue bilang. "Lu bisa nggak temenin gua?" "Kemana?" gue bilang kan. "Temen gua dong ke Betang." "Ngapain?" kata gua. "Ngambil file," katanya. "Ya udah, ini lu di mana?" "Ini di rumah." "Ya udah, ini gua samperin lu ke sana, ntar kita bareng-bareng ke kantor Betang." Udah naik motor, udah gua samperin, ini gua naik motor salah satu ya.
masing-masing. Nah jadi gua duluan. Nah di depan rumah Betang itu ada pohon. Kalau yang di Kalimantan disebut itu pohon ketapang. Entah kalau di tempat kalian itu pohon apa. Satu pohon ketapang yang daunnya lebat, rimbun. Situ di bawah pohon ketapang itu ada potongan kayu yang buat bangunan lah, kayu yang sudah terpotong tapi disusun. Nah di situ gua duluan ke Betang dan temen gue yang cewek ini di belakang. Nah bilang kita sebut aja temen gue yang cewek ini admin kantornya Indah. Nah terus gua duluan, temen gue di belakang. Gua sampai ke depan kantor Betang itu langsung gua standing lah, ini ngedrive gitu kan, ngedrive langsung muter gitu. Gua nggak sengaja cahaya motor gua itu nyorotin ke depan Betang pas bertepatan di pohon ketapang pas di atas susunan kayu. Itu sorot lampu motor itu sempat kelihatan di bawah pohon ketapang. Gua ngeliat cewek, sebagaimana cewek duduk, kakinya kayak nyilang lah, kakinya nyilang, itu mukanya ngadep gua. Nah otomatis gua udah belok kan, ini stang motor udah belok kayak gini. Gua kaget, wah ada cewek tadi kan, pas di depan gua sekitar 5 meteran di depan pohon ketapang, 5 meter. Sontak gua kaget, gua balikin lagi nih, gua alih lagi nih, gua belokin lagi stang motor nih. Gua mau pastikan bener apa enggak ada cewek situ. Gua sini nggak ada. Nah di sini gua ceritakan cewek itu mukanya nggak seperti yang diceritakan orang lain. Memang gua lihat itu rambutnya panjang, rambutnya agak berantakan sih ya. Rambutnya kayak agak mekar, panjang, bajunya putih bersih. Dan gua heran, mukanya nggak seperti yang kalian pikirkan. Dan juga nggak seperti yang orang-orang ceritakan itu hancur apa gimana, itu mukanya nggak ada. Gua kaget, ini yang gua lihat emang mukanya nggak ada rata, itu berwarna putih pucat. Nah putih pucat seperti kertas lah. Gua kaget, bener kaget. Terus gua sempet diem kan, kayak sesuatu yang ada yang gua pikirkan, diam gitu kan. Terus temen si Indah nyamperin, "Riz, lu kenapa?" katanya, bilang gitu kan. Gua kaget, "Oh nggak apa-apa," gua bilang kan. Jadi lu kenapa diam situ katanya kan. Nggak apa-apa, ayo cepet, kalau yang ada yang diambil di kantor cepat diambil katanya. Yang bener nggak ada apa-apa, gue bilang. Udah naik diambil, udah langsung, kalinya udah ambil kita langsung pulang. Dia ngeliat gua curiga juga sih, ngeliat gua kenapa gua diem di bawah pohon ketapang gitu kan. Udah langsung balik. Singkat cerita, gue ceritain lagi nih, bahwasanya gua ngeliat ada cewek di bawah pohon ketapang pas bertepatan duduk di atas susunan kayu. Nah jadi di situ gue ceritakan temen gue yang karyawan harian, gue ceritakan. Nah gue ceritakan di sini ada temen gue, kita sebut namanya Arul. Nah di sini Arul orangnya agak pemberani juga sih. Nah agak pemberani juga. Jadi gue ceritakan dia, pas gue ceritain dia merasa agak nggak percaya bahwasanya di situ ada sosok wanita. Nah di situ dia ngajak gua ke rumah Betang sekitaran jam 8:30 kalau nggak salah ya. Sekitaran jam 8:30 dia ngajak gua ke Betang. Nah di bawah Betang itu ada kursi yang dibikin itu yang langsung sambung ke tiang kolong Betang. Ada kursi panjang, dan sebelah kursi panjang itu ada tanaman cabai ataupun lombok. Nah di situ temen gue ngajak, ayo Riz kita ke Betang, kita mau ngambil cabai katanya kan.
soalnya mau masak supermi nih. Ke situ jalan kaki. Nah, sepanjang perjalanan dia ngomongin cewek itu tuh. Dia nanyain ke gua, bener gak Riz katanya kan, di Betang ada cewek, lu ngeliat di mana katanya. Nggak, di situ gua ceritain juga sih, gua jawab. Dia nanya, gua jawab apa adanya, gua jawab. Udah sampai Betang, dia ngomong terus tuh, si Arul nih ngomong terus masalah cewek tadi. Nah, gua posisi gua berdiri di sebelah kursi. Nah, sebelah kursi, dan si Arul di posisi sebelah kanan gua lagi ngambil cabe. Nah, dia siapa si Arul sambil ngambil cabe, dia ngomong, ada nggak sih ceweknya di sini? Kalau ada, gua mau ngeliat gitu kan. Si Arul ngomong kayak gitu, ibaratnya sama aja nantang, ya kan? Nantangin si makhluk itu muncul, nampakin diri. Jadi tiba hawanya nggak enak, auranya dingin, tiba-tiba ada angin gitu kan. Nah, gua merasa udah nggak enak nih. Arul sambil ngambil cabe. Nah, di situ gua ngelihat cewek itu muncul. Tiba-tiba ada di sebelah gua ngelihatnya dengan ekor mata nih. Gua ngeliat ada ekor mata. Dia gua kan berdiri pas di sebelah kursi panjang tadi kan. Nah, gua pas berdiri di sebelah kursi panjang itu ada cewek yang tadi, cewek yang kemarin yang gua lihat itu, ceweknya ngadep gua. Itu kalaunya jaraknya gua sama dia ada, kalau nggak salah itu 2 jengkal, 2 jengkal posisi gua sama dia, sama si cewek. Nah, gua ngeliat di ekor mata nih. Nah, kakinya gantung di atas kursi kan, goyang-goyang kakinya. Jadi gua tegur nih si Arul. Dia ngoceh terus nih si Arul nih masalah makhluk cewek tadi kan. Terus gua tegur, Rul, lu nggak usah ngomong kayak gitu. Udah, kalaunya cabenya cukup, udah kita balik langsung ke base camp, nggak usah lama-lama. Dan juga mulut tuh jangan sembarangan ngomong gitu kan, gua bilang. Nah, jadi dia nanya balik, lu kenapa Riz? Lu kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, katanya kan. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah, kalau udah selesai ya udah kita langsung balik, gue bilang kayak gitu. Nah, di lain waktu gua tadi kan sebagai kerani buah nih, kerani produksi. Nah, gua sekitaran jam setengah 11 ataupun jam 11 siang lah, itu kan gua ke lapangan ngelihat para karyawan pemanen itu ngeluarin buah. Nah, di situ sekitar gua sampai udah keliling-keliling kan, gua keliling-keliling sampai sekitaran jam setengah 2. Nah, itu semua rata-rata karyawan pemanen udah sebagian udah balik, udah pulang. Nah, di situ ada temen gua karyawan pemanen si sendirian, dan dia manen pun di paling pojok lah, paling akhir. Nah, gua tanya situ, lu udah selesai belum gitu kan. Belum, katanya kan. Jadi ayo, gue bilang kan, selesain dulu baru kita pulang. Tungguin Riz, aku mau ikut lu pulang. Ya udah, cepetin, gue tunggu di depan gitu kan, gue bilang sama dia. Terus dia teriak sama gue, Riz, katanya kan, lu masuk ke sini gih, temenin gue takut di dalam sini. Kenapa? Gue bilang kan, ini kan masih siang, nggak mungkin ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Masuk aja lah ya. Gue ngerasa nggak enak gitu kan. Udah, gue masuk ke dalam blok. Udah masuk ke dalam blok, dalam beberapa langkah gue ngerasain ada yang aneh. Gue ngerasa di belakang gue ada seorang bapak-bapak, bajunya hitam, celananya gantung celananya, celana hitam, baju hitam, kopiah hitam, badannya hitam juga. Nah, gua pastiin ya, itu kayaknya sih ya
entah itu orang Madura atau orang Jawa. Feeling gue ya, feeling gue itu kalau nggak salah ya Madura atau orang Jawa. Nah jadi pokoknya kerasa lah. Jadi bulu kuduk gua merinding. Jadi gua ngerasa di belakang gua nih ada bapak-bapak. Nah jadi pas gua balik itu nggak ada. Nah jadi gua pikir lagi kan, pantesan teman gua tengah-tengah hari siang bolong gini kok takut gitu kan. Emang bener, memang suasananya memang mencekam di siang hari di situ. Pada suatu hari gue pindah tempat tinggal gue pindah ke base camp perangkat kantor. Nah base camp perangkat kantor itu teman gue sendirian, jadi teman gue butuh teman katanya kan. Nah otomatis gue pindah ke situ nemenin dia. Jadi di base camp itu 2 orang, dia sama gue. Teman gue sebut aja namanya Uji. Nah Uji ini usianya lebih tua daripada gue. Dia udah mempunyai anak 2, sedang gua pada waktu itu gua masih bujangan. Nah di situ si Uji ini gua jelasin ya. Si Uji ini adalah mandor panen A, sedangkan gua itu kerani panen B. Nah jadi kita beda grup. Nah beda grup kan. Nah jadi singkat waktu ada anak buah si Uji itu di base camp di belakang, paling belakang ya, belakang base camp yang beton. Nah udah bangunan beton kan. Nah udah itu anak buah si Uji itu ngelapor sama si Uji bahwasannya istri si pemanen itu sering sakit. Nah sering nggak bisa kerja dikarenakan ada gangguan makhluk gaib di tempat dia tinggal di base camp beton itu. Nah posisi base camp tempat tinggalin oleh si pemanen itu paling pojok ya, deretan kantor betang, tapi kantor betang di pojok, sedangkan base camp beton tadi pojok juga, tapi sederet lurusan juga kan, tapi jaraknya lumayan jauh di belakang sana kan. Nah jadi bersebelahan dengan rimba juga. Nah jadi dia minta sama karyawan panen ini meminta sama Uji bahwasannya mau tukeran base camp. Nah, sedangkan base camp yang kami tempatin itu base campnya bangunan masih bangunan kayu. Nah, jadi si Uji ngomong ke gua kan, jadi gimana kita pindah ke sana? Gua bilang ya terserah aja, lebih enak kalau di sana kan, beton adem gitu kan. Udah pindah ke sana kan. Nah jadi karyawan panen ini minta tolong tukeran base camp karena istrinya sakit-sakitan di sana. Nah, gua sama si Uji pindah ke sana. Nah di situ gua merasakan mistis juga. Nah di situ pertama-tama gua mengalami hal yang mistis. Yang pertama gua gini, gua masih kerani produksi. Kerani produksi gua selesai habis maghrib gua pulang dari lapangan, gua pulang ke base camp, gua mandi nih. Nah jadi di base camp gua itu bebas, teman gua keluar masuk bebas. Nah jadi si Uji ini membawa PlayStation atau PS, dibawa ke base camp situ. Jadi tiap malam itu teman-teman gua, anak-anak muda lah, pada ngumpul situ kalau malam sekitaran abis isya, main bareng kan, main PS bareng gantian. Nah di situ gua mandi. Nah jadi pintu kamar mandi itu yang plastik, pintu yang gagang pegangan yang bulat kan, nah itu kan plastik, pintunya plastik, gagang pegangannya copot lepas, jadi otomatis lubang kan. Nah jadi lubang, gua sambil mandi gua ngelihat ada sekelebatan bayangan hitam. Nah sekelebatan bayangan hitam, gua kira teman gua lagi jahil nih, gua kira kan teman gua lagi jahil nih.
pasti dia mau ngagetin gua gitu kan. Gua mandi terus aja nih, gua selesaiin mandinya, gua pelan-pelan buka pintu. Gua rencananya gua mau balikin ngerjain dia juga nih, gua kagetin nih. Sebelum dia ngagetin gua kagetin juga gitu kan. Gua pelan-pelan buka pintu, gua kagetin, rupanya nggak ada orang. Jadi gua kaget kan, kok nggak ada orang, nggak ada siapa gitu kan. Terus gua keluar. Nah jadi di base camp itu yang gua tempatin kamar depan lebih besar, kamar belakang kecil. Jadi ada dua kamar. Jadi kamar yang di depan itu teman si Uji nempatin kamar kecil gua. Nah jadi kamar kecil gua jadi di depan kamar Uji. Nah jadi gua habis mandi, gua samperin si Uji. Jadi gua manggilnya Om gitu kan. Om, tadi anak-anak ada kesini nggak ada katanya kan. Masa Om? Ada nggak kesini? Nggak ada. Emang kenapa? Ya udah nggak apa-apa Om. Nah jadi gua masa janggal juga sih kok aneh gitu kan. Yaudah gua bodo amat gitu kan, gua pikirkan. Nah selang berapa hari gua ngumpul nih sama temen gua di kamar gua kan. Gua di situ kemarin bawa laptop, jadi gua sambil ini nih sambil cari hiburan, kumpul merasa main PS bosen juga ya. Jadi gua dari kota gua isi film tuh di laptop, film movie lah, film-film perang macam kan, jadi buat tontonan. Jadi kita ngumpul nih di kamar. Nah ngumpul, kalau nggak salah itu ada 4 orang dengan gua ya, temen gua 3 orang, dengan gua 1 kan, jadi 4 orang. Nah jadi di situ kami berempat ngedengar di luar ada yang manggil. Nah itu manggil nama gua, Riz kayak gitu kan. Nah jadi teman gua sontak kan, Riz lu dipanggil tuh. Siapa manggil? Gak tahu, coba lu keluar gitu kan. Biar aja lah, nanti dia masuk sendiri gitu kan. Dia pakai lagi nih, Riz gitu kan. Tuh Riz ya, lu dipanggil tuh, samperin aja ke sana, ke depan. Ya udah ke depan kan gua liatin kanan kiri nggak ada kan. Ke kanan gua tengok, gua lihat ke kanan hutan, ke kiri ya base camp yang pemanen kan, nggak ada. Gua tanyain nih sama si Uji, Om tadi ada yang manggil nama gua Om gitu kan, nama saya Om gitu. Gua tanyain, nggak ada kata Om kan. Yang bener Om, tadi kayaknya ada manggil namaku Om. Nggak ada kata Om kan, kata si Uji tadi. Yang bener Om, nggak ada, aku aja kok di sini katanya kan. Lu aja kali yang ini katanya, salah dengar, bilang kayak gitu kan. Gua rasa gak percaya juga kan. Gua rasa penasaran, gua tanya lagi nih sama temen gue yang di kamar. Gua tanyain, tadi bener kan ada yang manggil nama gua? Iya ada yang manggil nama lu, gue bilang kan. Lah tadi nggak ada orangnya di depan, gue bilang kan. Gua bilang lagi sama temen gue, masa nggak ada? Iya. Tanya sama ini Om Uji, nggak ada juga. Gua tanyain sama Om Uji katanya Om Uji nggak ada yang manggil. Lah terus siapa yang manggil? Gua aja nggak tahu gitu kan. Udah gua cuekin aja. Nah jadi cerita selanjutnya itu pas gua sama seperti malam pertama gua kejadian di rumah Betang. Itu gua ngerasa setengah sadar setengah enggak di rumah beton tadi, base camp beton. Nah di sini gua tiap gua tidur ya, di base camp perkebunan kelapa sawit itu, tiap gua tidur pasti pintu kamar gua kunci. Nah jadi gua pas setengah sadar setengah enggak itu gua ngerasa itu pintu kamar gua itu kebuka, terus ada anjing masuk.
anjing hitam, lidahnya keluar, itu air liurnya netes terus tuh. Nah, air liur netes, anjing itu enggak keliling ke sudut-sudut, ke pojok kamar. Dia ada yang dicium kan. Nah, gua kaget dong, ini anjing pasti ngarah ke gua nih. Pelan sambil nyumin pojok-pojokan kamar, sambil nyamperin gua bacaan dong. Gua baca apa yang gua hafal kan dalam hati. Gua baca itu, gua ngalamin sama juga, keringat dingin gua cerita gua rasain keringat dingin dekat kan si anjing tadi itu, sampai ke ke muka gua situ nggak bisa berbuat apa-apa. Tangan nggak bisa gerak, badan nggak bisa gerak, mulut nggak bisa ngomong, apalagi ibaratnya minta pertolongan apa juga nggak bisa, cuma mata doang yang bisa gerak. Disitu gua pejamkan mata, gua berdoa apa yang gua bisa. Pas gua buka mata, alhamdulillah itu kayak ibaratnya ya sama kayak tadi lah, dibilang ketindihan gitu kan. Gua pas sadar itu sama, baju gua basah, keringat dingin. Gua lihat pintunya masih ketutup. Jadi gua kemungkinan ya gua sebelum tidur belum baca doa. Gua pikir kayak gitu juga sih. Nah, mungkin segitu aja yang gua ceritain ya. Cerita mistis yang gua angkat dari pengalaman gua selama kerja di perkebunan kelapa sawit. Yang gua ceritain di channel Jejak Misteri ini, gua ambil yang lebih seram, lebih mencekam yang menurut gua. Jadi kalau gua ceritakan semuanya, kemungkinan ya banyak sih, panjang ceritanya. Selama gua di tahun 2009 sampai 2019. Nah, jadi macam-macam gua lihat, tapi yang gua ceritakan di channel Jejak Misteri ini, yang gua ambil yang seram, yang mencekam, yang lebih yang seram lah, yang menurut gua sendiri. Nah, seperti di cerita awal tadi, gua orangnya sangat penakut. Selama gua kerja di perkebunan kelapa sawit, gua hampir tiap hari ya ngelihat makhluk gaib seperti itu, dan sehingga rasa takut gua perlahan-lahan hilang. Nah, dan juga gua sampai sekarang kalau ngelihat makhluk gaib ataupun ngerasain hal-hal mistis, itu rasa takutku hilang, yang ada rasa penasaran. Nah, gua selama gua bisa ngelihat ini makhluk gaib, alhamdulillah juga sih, gua bersyukur banget. Gua bisa menghilangkan rasa takut. Jadi gua sadar selama ini sebenarnya kita tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk gaib, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Nah, di sini kita banyak-banyak berzikir, bertawakal, bersolawat, mengaji ataupun sholat. Semoga kita diberi perlindungan, diberi kesehatan, dan diberi rezeki. Amin untuk semuanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, kisah-kisah dan pengalaman saya sendiri. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.